Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Rizal Ramadan, SPD MPD, selaku pengajar matkul PAI. Dan tak lupa kepada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih yang telah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk bergabung pada Zoom malam ini. Pada Zoom kali ini akan membahas tentang kegiatan keagamaan yang membahas tentang golongan-golongan dalam kaligrafi. Agar saya menjelaskan dapat mudah untuk dipahami, saya menggunakan PowerPoint saja ya. Oke, Iya, saya Pak. akan share screen PowerPoint-nya. Ya, Ridho, jangan guyon ya, Ridho. Apakah kelihatan, teman-teman? Ya. Kelihatan, Pak. Ya. Ya, nanti waktu saya menjelaskan jika kurang paham atau ada kesalahan, mungkin teman-teman bisa membenarkan yang sudah mengerti tentang dunia kaligrafi ya. Ya di sini terlihat ada bagan tentang penggolongan dalam kaligrafi. Di sini ada tertera 4 golongan. Yang pertama yaitu kaligrafi naskah, yang kedua kaligrafi mushaf, yang ketiga kaligrafi dekorasi, dan yang terakhir yaitu kaligrafi kontemporer. Oke, selanjutnya yaitu pengertian kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis ayat Al-Quran dengan menggunakan kaidah-kaidah penulisan yang telah ditentukan. Di sini kaidah-kaidah penulisan itu dapat diartikan yaitu menggunakan acuan atau rumus tertentu dalam penulisan kaidah. Ya, seperti menggunakan gaya Hasyim atau Syauqi. Yaitu yang saya tahu, mungkin ada yang lebih banyak yang mungkin dari gaya-gaya tersebut. Oke, yang pertama yaitu kaligrafi naskah. Kaligrafi naskah adalah kaligrafi yang dibuat menggunakan hot yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan dan pada umumnya berwarna hitam putih pada ornamennya. Ya, di sebelah kanan ini sudah terdapat contoh ya. Ini termasuk golongan naskah. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri kaligrafi naskah. Yang pertama yaitu memiliki 2 sisi bidang kanan dan kiri sama. Jadi sisi kanan dan sisi kiri itu bidangnya sama ya teman-teman. Ornamennya sama. Tidak ada yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu pada umumnya karya berwarna hitam putih kecuali tulisan. Ya, yang hitam putih itu adalah ornamennya. Tapi untuk tulisannya bisa berwarna menggunakan tinta warna seperti warna hijau, biru, merah, dan lain-lain. Oke, yang ketiga yaitu menggunakan beberapa macam hot. Ya, di kaligrafi naskah ini bisa menggunakan beberapa macam hot yang sering digunakan, yaitu seperti hot sulus, diwani jali,
atau Rik'ah, atau Diwani, Kufi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu lebih menonjolkan tulisan daripada ornamen. Ya, di sini dapat kita lihat kaligrafi naskah ini lebih menonjolkan ayatnya karena apa ya? Ayatnya itu sebagai penilaian paling utama, nilainya paling tinggi di penilaian kaligrafi naskah ini. Oke, yang kelima yaitu memiliki dua jenis, yaitu kaligrafi naskah pilihan dan kaligrafi naskah wajib. Yang tertera di sini yaitu kaligrafi naskah pilihan. Yang wajib itu biasanya menggunakan hot nasi saja, tidak ada ornamennya. Hanya menggunakan garis tepi dan menggunakan satu hot, yaitu hot nasi. Kemudian yang keenam yaitu ukuran media standar nasional 80 kali 60 cm. Untuk naskah ini biasanya menggunakan media kertas manila, ya teman-teman. Terus ukuran 80 kali 60 ini sudah standar MTQ nasional. Oke, yang selanjutnya yaitu kaligrafi mushaf. Kaligrafi mushaf adalah kaligrafi yang pada umumnya menggunakan hot naskhi sebagai hot utama dan dipadukan dengan ornamen. Ya, dapat dilihat ini di sisi kanan contoh dari kaligrafi mushaf. Ornamennya ini sangat rumit dan sangat detail sekali karyanya. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri kaligrafi mushaf. Yang pertama yaitu penulisannya menggunakan dua hot. Yang pertama yaitu hot naskhi sebagai hot utama, dan yang kedua yaitu bebas sebagai penulisan nama surat dan jumlah ayat. Ini yang bebas ini yang atas ini. Atas ini menggunakan hot bebas ya, seperti bisa menggunakan hot sulus, Diwani Jali, dan lain-lain. Kemudian yang tengah ini menggunakan hot naskhi sebagai hot utama. Kemudian yang kedua yaitu memiliki dua bidang, sisi kanan dan kiri sama. Ya, ini sama seperti kaligrafi naskah tadi, mempunyai dua sisi bidang yang sama, antara kiri dan kanan itu sama. Oke, yang selanjutnya itu menggunakan ornamen yang berwarna. Ya, di sini ornamennya sangat bervariasi sekali, menggunakan warna-warni. Seperti warna biru dipadukan dengan biru muda, kemudian dipadukan dengan merah, pink, dan lain-lain ini. Banyak sekali macam warna yang tertera di karya ini. Oke, yang selanjutnya yang keempat yaitu tulisan antara ornamen seimbang. Ya, di sini tulisan dan ornamen harus sama-sama bagus ya teman-teman, biar hasil karyanya itu bisa maksimal ya. Kemudian yang kelima yaitu ukuran media standar nasional 80 kali 60 cm. Biasanya media yang digunakan yaitu kertas manila yang berukuran 80 kali 60 cm. Ini sudah standar MTQ nasional. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, kaligrafi dekorasi. Kaligrafi dekorasi adalah kaligrafi yang dibuat dengan menggunakan beberapa macam hot yang sesuai penulisan kaidah dan dikolaborasikan dengan ornamen serta kedua sisi bidang kanan dan kiri sama. Ya, ini untuk hot-hotnya itu sama seperti kaligrafi naskah tadi, menggunakan beberapa macam hot, antara lain seperti ini, seperti dicontoh ini ya, menggunakan hot Rik'ah yang pinggir ini, kemudian yang atas ini menggunakan hot Diwani Jali. Kemudian yang tengah ini yang besar sebagai hot utama menggunakan hot sulus. Yang pinggir ini menggunakan hot kufi, yang bawah menggunakan Diwani, dan bawah sendiri menggunakan Diwani Jali. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri kaligrafi dekorasi. Yang pertama yaitu
menggunakan bermacam-macam font ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Kaligrafi dekorasi ini sama seperti kaligrafi naskah yang menggunakan bermacam-macam font ya, maksimal tuh 7 hot yang sering digunakan. Oke, yang kedua yaitu memiliki dua sisi bidang kanan dan kiri sama ya. Bidang antara bidang kiri dan bidang kanan itu sama. Antara baik ornamen maupun bentuk-bentuknya itu sama semua. Dan yang keempat yaitu ukuran media standar nasional 80 kali 120 cm. Media yang digunakan biasanya ini menggunakan triplek ya teman-teman. Triplek yang dilapisi dengan menggunakan cat putih. Ukuran 80 kali 120 ini sudah standar MTQ nasional. Oke, yang selanjutnya itu kaligrafi kontemporer. Kaligrafi kontemporer adalah kaligrafi yang cenderung memiliki karakter ekspresif dan bebas dengan menerapkan teknik-teknik melukis. Di sini yang dimaksud dengan ekspresif dan bebas itu lebih tidak terikat dengan kaidah-kaidah seperti kaligrafi yang naskah, mushaf, dan dekorasi. Lebih bebas sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Oke, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kaligrafi kontemporer. Di sini tertera ada 4 ciri-ciri kaligrafi kontemporer. Yang pertama yaitu memiliki karakteristik lebih ekspresif dan bebas. Ya, sudah saya jelaskan tadi, lebih bebas menggunakan imajinasi kalian masing-masing tanpa ada unsur-unsur yang harus digunakan seperti kaidah-kaidah tadi dalam kaidah penulisan hot. Yang kedua yaitu menggunakan aliran lukis seperti surrealis dan abstrak. Sebenarnya tidak lebih banyak lagi selain surrealis dan abstrak, seperti realis mungkin atau naturalis, tergantung skill dari pelukis tersebut ya teman-teman. Oke, yang ketiga yaitu lebih menonjolkan background daripada tulisan. Ya, di sini dapat kita lihat background lebih ditonjolkan daripada penulisan. Tapi tidak menutup kemungkinan jika para kaligrafer ingin menonjolkan tulisannya juga nggak apa-apa. Dan yang keempat yaitu ukuran media standar nasional 80 kali 60 cm. Di sini medianya biasanya untuk kaligrafi kontemporer ini menggunakan media kanvas ya teman-teman. Kanvas kemudian dilapisi dengan cat putih. Oke, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham, ada yang Saya ingin bertanya. kurang jelas. Permisi, kakak mau bertanya apa? Ya, satu-satu Saya aja. Kakak mau bertanya, kakak mau bertanya. Ya, satu-satu saja. Kak, izin bertanya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Isa Mu'afa. Sebelumnya, Kak mau izin bertanya. Kaligrafi atau tera pada Dajjal itu jenis kodnya apa ya, Kak? Wah, pertanyaan Anda itu sangat... Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Anda itu sangat di luar nalar ya. Kaligrafi di zaman Dajjal itu yang bagaimana, saya juga nggak paham. Yang di Dajjal. Izin menambahkan, Kak, itu kaum Dajjal. Oh, itu yang bertanya kaum Dajjal, Pak. TKB. Oh, itu ya, kafaro itu. Itu mungkin menggunakan Khotnaski itu penulisannya, kafaro di Dajjal itu. Apa di Daimu?
Sabar Ustadz. Oke, selanjutnya Ustadz Damar. mungkin yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Ya, apabila kita mentato badan kita dengan kalimat atau ayat kaligrafi apa diperbolehkan? Sedangkan kaligrafi kan merupakan suatu kesenian Islam. Apakah jika kita mentato di bagian tubuh kita mendapat pahala? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya itu tidak boleh ya, karena tato sendiri aja sudah dilarang oleh agama Islam. Jadi kita kalau menato apapun, maupun kaligrafi, maupun apa yang lain yang bersifat ada unsur Islamnya, menurut saya tidak boleh. Karena sudah jelas kalau tato itu dilarang oleh agama Islam. Ya mungkin itu jawaban saya. Oke. Tambahan, Mas. Tambahan. Ya, silakan. Aku Mas yo. Mas tanya Mas. Ya. Ya, silakan. Oh, yo kan sing jenenge kaligrafi kan ana Mas. Enek naski, ada naski kontemporer karo muskap karo dekorasi mang to Mas. Lek saumpamanya itu samane lukisan pemandangan apa ya pemandangan. Samane Apa komplek? Itu. Bentar. Saya pikir kata-kata, Mas. Mas, saya pikir kata-kata gitu. Bentar. Jangan ramai. Ya, Mas aku teko. Ya. Mas aku teko. Ya, siapa ini? Perkenalan Aku kontone Karim. Ya. Aku Saiful Zuhri. Ya. Cah Uwin, insyaallah. Oke. Dari kelas Afi. Ya, silakan. Bagaimana cara mempelajari tulisan khot? Kan ada yang naski, diwani dan lainnya. Ya. Lalu bagaimana cara mempelajari agar lebih enak dan tangan bisa merasa lebih luas gitu ya? Ngomong lemes Mas. Ya, lebih luas. Hah? Ya, lebih luas kan? Ya. Terima kasih. Sudah begitu saja. Aslinya ini akeh Mas. Lampan masalah kaligrafi. Cuma Jabre. Anu to Kok Jabre kok ya. Oh iya. Apa perwakilan karo Karim ngono Mas. Ya. Wis ngono ya, kok penjab. Pak izin bertanya lagi. Ya benar, saya mau jawab pertanyaan Erdi. Lah yo, seto. Ya, kalau ingin membuat kaligrafi atau bisa luas ya, bisa kaidahnya bisa sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah tertera, itu mungkin Masnya bisa belajar setiap hari menggunakan contoh-contoh para kaligrafi yang master itu yang kaidahnya sudah sempurna ya, bisa dibilang sempurna. Anda bisa menggunakan ngeblat dulu menggunakan kaca yang ada lampunya, kemudian sampean blat sampai kaidahnya benar-benar sama. Usahakan latihannya setiap hari atau sesenggang Masnya mungkin. Intinya kalau ingin bisa kaligrafi itu harus sering-sering latihan, itu saja. Ya mungkin jawabannya bisa membantu atau kurang. Mas, mungkin tambahan untuk mencari guru les gitu ya, penak Mas ya ngomong. Oh iya ya. Guru les mungkin sendiri di daerah Tulungagung sudah ada banyak yang guru-guru kaligrafi itu.
Anda bisa tanya-tanya kepada yang sudah ahli atau yang sudah sering ikut lomba-lomba itu, banyak guru yang ada di sekitar Tulungagung. Ada punya kenalan, Mas? Apa? Apakah ada punya kenalan Tulungagung guru les gitu, Mas? Saran. Gimana? Punya kenalan. Opo. Yo, sik. Ya mungkin ini. Apakah Anda punya kenalan Iya, ning Tulungagung? Guru les, Oh Mas, maksudnya. ya, punya. Silakan Anda bisa menghubungi itu. Kalau daerah Ngantur itu Pak Amin Pak ya, Soim. mungkin Pak Amin, Pak Soin ya, Pak Soin juga. Pak Amin, Pak Soin, dan masih banyak lagi saya rasa di Tulungagung itu. Mas, aku tekoknya Mas. Ya. Amin. Aku mbiyen duwe kanca, tapi sak ngisorku. Ya. Wong iku melu lomba senganjuk pertamane. Oh ya. Iku juara siji dengan menulis bismillah cuma di model pegunungan. Nah, sing tak takon piye carane amprih kita penak ngomong. Gung iso. Piye carane ben iso nulis Saya melanjutkan yang tadi karena terhenti waktunya tidak cukup. Ya, saya sangat meminta maaf kepada teman-teman ya tadi yang belum bisa bertanya. Saya ucapkan minta maaf. Saya minta maaf ya teman-teman. Karena ya juga waktunya terbatas. Tadi mulainya agak nunggu teman-teman masuk jadi agak lama, waktunya terpotong-potong. Mungkin gimana ya, lain kali atau di kesempatan lain mungkin teman-teman ada waktu luang atau senggang bisa japri saya atau main-main ke rumah saya untuk belajar tentang kaligrafi itu, bisa bertanya-tanya, japri juga bisa atau lewat WA itu kan sekarang gampang kan lewat WA itu. Saya sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman ya, belum bisa membuat semua peserta bisa bertanya di diskusi tadi. Ya. Mungkin kalian japri itu bisa menanyakan bagaimana strategi dalam akan mengikuti perlombaan, strateginya bagaimana agar hasilnya bisa memuaskan, bisa memuaskan, bisa menghasilkan juara gitu, juga bisa terus mempelajari tentang kaligrafi lebih dalam ya, mungkin dari jenis-jenis hot, mungkin tadi kan masih membahas tentang golongan-golongannya saja, mungkin lain kali bisa membahas tentang jenis-jenis hot ya. Jenis-jenis hot itu ada banyak, ada 7 ya, mulai dari hot sulus ya tadi sudah saya jelaskan, mulai dari hot sulus, hot nasri, hot diwani jali, rik'ah, farisi, kufi ya, ada 7. Itu yang 7 hot itu yang sering sekali digunakan di dalam perlombaan di tingkat kabupaten atau nasional, itu sering sekali menggunakan 7 hot itu ya. Itu 7 hot itu di semua kaligrafi ya. Sebenarnya di kontemporer itu tidak wajib menggunakan kaidah, tapi ada juga yang menggunakan kaidah ya, seperti contohnya Jawa Timur ya, karena setiap daerah tertentu itu beda-beda Kak di jenis kaligrafi kontemporer, di golongan kaligrafi kontemporer itu. Khususnya aja Jawa Timur di daerah Surabaya itu sudah berbeda kaligrafi kontemporer. Di sana lebih
menonjolkan kaidah, lebih menonjolkan kaidah penulisan. Sana sukanya lebih menonjolkan kaidah tulisan. Pengalaman saya waktu lomba di daerah Surabaya itu ya begitu. Di sana itu ciri khasnya atau kesenangannya sana itu memulai kaidah. Beda lagi dengan daerah Jawa Barat yang mungkin dekatnya LMK, sana lembaga kaligrafi itu, LMK itu yaitu lembaga kaligrafi. Di sana itu beda lagi apa namanya, cara pembuatan kaligrafi kontemporer itu bukan caranya apa ya, objek apa ya, itu loh, penulisannya itu lebih bebas, beda dari Surabaya tadi. Surabaya tadi kan menggunakan kaidah penulisan, kalau di Jawa Barat itu lebih bebas ya namanya, nggak terpacu dengan kaidah, lebih ekspresif dengan imajinasi kalian sendiri, lebih bebas, nggak usah terpacu dengan kaidah. Mau buat ayat menggunakan objek pohon, menggunakan objek air, menggunakan objek bambu, dan selebihnya itu sangat bebas di sana. Dan di sana itu sangat mendominasi sekali di event MTQ nasional, itu sangat mendominasi. Event MTQ nasional apa namanya, yang umum maupun yang mahasiswa itu sangat mendominasi orang-orang LMK itu, karena di saya juga terlatih, mungkin sudah terlatih setiap hari, sudah mendalami ilmu kaligrafi yang sehingga menghasilkan para kaligrafer yang sudah matang, sudah apa namanya, sudah berani untuk diadu di dalam arena pertandingan kaligrafi ya. Ya, oke, mungkin tadi ya penjelasan dari saya. Saya simpulkan saja bahwasannya kaligrafi naskah, kaligrafi mushaf, dan kaligrafi dekorasi itu untuk ciri-cirinya itu hampir mirip-mirip ya teman-teman. Karena sama-sama menggunakan ornamen, kemudian sama-sama menggunakan kaidah penulisan. Ya intinya apa namanya, masih terpacu dengan kaidah-kaidah penulisan gitulah untuk ketiga kaligrafi tersebut ya teman-teman. Tapi untuk yang keempat tadi, yaitu yang kontemporer, itu lebih berbeda dari kaligrafi ketiga tersebut, yaitu memiliki ciri khas sendiri, lebih ekspresif, lebih bebas, sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing, dan apa ya, ungkapan rasa kalian itu dituangkan ke dalam kanvas ya, mungkin begitu. Terus mungkin cukup sekian. Kalau tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang menyakiti hati Anda, mohon dimaklumi. Ya, mungkin sekian ya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.